Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat, sehingga tak terhitung jumlahnya oleh kita. Semoga dengan mensyukuri nikmat tersebut, dengan cara kita meningkatkan amal ibadah, perintahnya kita kerjakan, larangan kita tinggalkan sebagai bukti wujud syukur, nikmat tersebut diberi oleh Allah tambahan keberkahan sehingga kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berlimpah barokah ini kita sambung kaji kita bulan yang lalu. Masih bersama kitab Arba'in An-Nawawi. Kita membahas hadis tentang agama itu adalah nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang artinya agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasul-rasulnya, kemudian untuk penguasa dan untuk seluruh rakyat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas, yaitu untuk Allah dan untuk kitab. Maka pada kesempatan ini kita membahas untuk Rasul. Apa makna agama adalah nasihat untuk Rasul? Maknanya adalah kita jadikan Rasul itu penasihat kita. Caranya bagaimana? Kita cintai apa yang beliau cintai. Kita tak sukai apa yang beliau tak sukai. Kita mesti cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kemudian perintahnya kerjakan, larangannya ditinggalkan. Begitulah kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Mari kita belajar kepada para sahabat bagaimana mereka itu mencintai Nabi. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ketika itu apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, di dunia ini engkaulah orang yang paling kucintai. Benar wahai Umar, benar ya Rasulullah. Mana yang lebih engkau cintai wahai Umar? Aku atau keluargamu? Kata Umar, aku lebih mencintaimu ya Rasulullah. Aku lebih cinta kepadamu dibandingkan cintaku kepada ayah ibuku. Aku lebih mencintaimu dibandingkan cintaku kepada istri-istriku dan anak-anakku. Aku ya Rasulullah lebih mencintaimu dibandingkan cintaku kepada harta bendaku. Lalu jemaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, bertanya lagi Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Umar, jujur. Mana yang lebih kau cintai? Aku atau dirimu? Maka Umar ketika itu menjawab dengan spontan, kalau itu pertanyaanmu ya Rasulullah, tentu aku lebih mencintai diriku. Mendengar jawaban Umar seperti itu, apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min. Demi Allah wahai Umar, imanmu belum sempurna. Padahal iman Umar itu saking hebatnya, iblis takut menengok Umar. Iblis itu kalau nampak Umar lari dia. Awak sampai lari dikejar iblis. Udah nyondok awak dikejarnya juga. Tapi kepada Umar, iblis takut. Tapi ketika itu apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, la yu'min. Imanmu belum sempurna. Coba renungi aja jemaah. Renungi sampai di sini. Maka apa kata Rasulullah? Umar, aku nomor satu kau cintai. Aku nomor satu kau cintai. Setelah Rasul berkata seperti itu, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ya Rasulullah, mulai hari ini engkau nomor satu ku cintai, melebihi cintaku kepada diriku. Apa kata Rasulullah? Imanmu sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, jawab saja dalam hati masing-masing. Nomor berapa Nabi itu kita cintai dalam hidup kita? Nomor satu kah, nomor dua kah, nomor tiga, atau kita dah lupa nomornya? Karena terlalu banyak ke bawah kan, lupa entah 21, entah 46. Begitu wahai kaum muslimin. Siapa kita tak cinta kepada diri kita? Cinta kita kepada diri kita, tapi mesti kita lebih cinta kepadanya. Kenapa sampai begitu betul Pak Ustaz? Jawabannya karena Nabi mencintai dirinya dan beliau lebih cinta kepada kita dibandingkan dia mencintai dirinya. Beliau korbankan segala-galanya untuk siapa? Untuk kita. Hampir mati beliau lagi dilempar oleh orang Taif. Tak jelas wajahnya lagi. Bukan hanya bermandikan air mata, keringat. Bahkan bermandikan darah. Sampai-sampai sendal yang dipakai Nabi lengket ke kaki. Ketahuilah, itu untuk kita. Itu demi kita. Itu demi kita. Kita sudah tahu ceritanya. Begitu beliau akan meninggal dunia, yang beliau panggil bukan Aisyah. Ketika beliau meninggal dunia, yang beliau sebut bukan Fatimah. Tapi siapa yang beliau sebut? Umatku, umatku, umatku. Beliau hidup untuk kita, beliau hidup memperjuangkan kita, beliau akan mengakhiri hidup pun teringat kita. Nanti di akhirat,
Mengapa di akhirat? Beliaulah yang memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Ta'ala. Kita datang ke Adam, Adam tak bisa. Kita datang ke Nuh, Nuh tak bisa. Kita datang kepada Ibrahim, Ibrahim tak bisa tolong kita. Kita datang ke Musa, Musa tak bisa. Kita datang ke Isa, Isa pun tak terima. Lalu siapa yang menolong kita atas izin Allah Ta'ala? Allah belum periksa haji kita. Allah belum periksa salat kita. Allah belum periksa puasa kita. Allah belum periksa amal-amal kita. Lalu kepada siapa pertama kali kita mohon pertolongan? Kepada Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa kata Rasulullah? Iman kalian tak sempurna sebelum aku lebih kalian cintai dibandingkan cinta kalian kepada siapa? Diri kalian sendiri, anak-anak kalian, harta kalian, dan semua manusia. Aku, kata Nabi, wajib lebih kalian cintai dari itu semua. Begitu konsekuensinya. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Lalu kalau kita mencintai Nabi ini, Pak Ustaz, apa ganjaran yang bisa kita terima? Surga. Ada seorang sahabat dalam Mu'jam Al-Kabir milik Imam Tabarani diceritakan. Apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, aku ni tak bisa kalau tak bertemu denganmu walau sehari. Kalau aku tak bertemu denganmu ya Rasulullah, rindu serindu-rindunya hatiku. Kalau aku tak bertemu denganmu ya Rasulullah, rasa keluar nyawa dari badanku. Nak mati aku rasanya. Makanya ya Rasul, selagi hidup ini aku mesti melihatmu setiap hari. Dapat sekejap jadilah. Yang penting aku bertemu denganmu. Tak bisa aku tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Tapi ada satu yang terpikir olehku ya Rasulullah. Engkau sudah dijamin masuk surga, aku belum. Kalaupun aku masuk surga, tentu surga kita beda. Engkau surga paling tinggi. Kalaupun aku nanti masuk surga, tentu surga saya surga yang di bawah. Berarti aku tak bertemu engkau di akhirat. Seperti aku sekarang bertemu dengan engkau di dunia. Itu sangat menyedihkan hatiku ya Rasulullah. Sekarang aku mau tanya. Bisa nanti di akhirat aku satu surga denganmu? Tinggi keinginan laki-laki ini. Nak bersama Nabi dalam surga. Nabi tak bisa jawab. Karena surga urusan Allah Ta'ala. Turun ayat menjawab keinginan laki-laki ini. Apa ayat yang turun? An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama. Bersama di mana? Bersama di surga. Dengan siapa? Dengan Nabi. Orang-orang siddiq, orang-orang syahid, orang-orang saleh. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat. Jangankan sahabat, kita sudah tahu semua. Kemudian orang-orang saleh. Jemaah, batang kurma saja jatuh cinta kepada Nabi. Batang kurma. Hadis itu Pak Ustaz, hadis. Siapa perawinya? Ibnu Majah. Soheh. Dulu masjid Nabi pertama dibangun. Itu kan lantainya tanah, pasir. Dindingnya kan tanah yang dipanaskan. Atapnya tak ada. Tiangnya batang kurma. Kemudian mimbar tempat Nabi berkhutbah pun batang kurma. Jadi kalau hari Jumat atau Nabi memberikan nasihat, batang kurma itulah mimbarnya. Lalu ada sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kubuatkan mimbar untukmu? Kata Rasulullah, bersilakan. Dibuatlah mimbar tadi. Singkat cerita, setelah mimbar selesai,
diletakkan di samping batang kurma, Rasul pakai mimbar baru, tak lagi pakai batang kurma. Mau tahu jemaah? Jemaah udah tahu mungkin ini. Itu batang kurma menangis. Merintih. Terbelah dua, keluar air. Dan itu adalah air matanya. Padahal Rasul belum lama tinggalkan dia. Baru saja. Rasul baru dapat mimbar baru. Menangis itu batang kurma. Maka mengapa Rasul memujuk-mujuk batang kurma? Sudahlah, diamlah engkau wahai batang kurma. Aku sayang kepadamu. Rasul pujuk seperti membujuk anak kecil yang minta jajan lalu dikasih maknya jajan baru dia diam. Apa kata Rasul kepada Ubay? Ubay, ambil batang kurma ini, letakkan di dalam kamar rumahku. Diangkat Ubay, diletakkan dalam rumah Nabi. Baru batang kurma itu seolah-olah nyaman senyaman-nyamannya. Jamaah, oke. Dengan sahabat kita kalah. Dengan batang kurma kalah juga. Batang kurma baru berpisah. Dia tak tahan. Kita tak pernah bertemu Nabi. Tak pernah. Memang udah berpisah dari dulunya kita. Lalu takkah kita cinta dan nak bersama dengan beliau di dalam surga? Pasti keinginan kita semua tunjukkan cinta kita kepadanya. Macam mana? Sunnahnya kita tegakkan, tegahnya kita tinggalkan, perintahnya kita kerjakan. Cinta kita kepadanya bukan cinta murahan, tapi cinta sebenar-benarnya cinta. Mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Jemaah tamu-tamu Allah, waktu juga yang memisahkan, panjang umur sehat badan, kita bertemu di bulan depan. Kita tutup dan doakan peratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.